Saya memulai dengan bercerita terlebih dahulu, kemudian nanti saya akan bawa Bapak dan Ibu dengan sangat cepat. Karena pagi hari ini saya akan banyak mengambil waktu untuk berdoa bagi Bapak dan Ibu. Petra, boleh duduk ya, taruh aja gitarnya. Ketika menyelesaikan masa puasa raya 21 hari kemarin, Bapak Ibu mungkin berhenti, tapi tiba-tiba ada Roh Kudus taruh sesuatu di hati saya untuk melanjutkan puasa ini. Dan saya lanjutkan. Saya lanjutkan puasa raya. Saya lanjutkan. Sampai kurang lebih memasuki hari yang ke-20 berikutnya. Jadi sudah kurang lebih sekitar 40 hari. Dan Tuhan taruh saya untuk berpuasa, ambil 3 hari tidak makan dan tidak minum. Jadi setelah itu kemudian saya lanjutkan dalam 3 days prayer fasting. Saya ambil 3 hari. Bapak Ibu, ketika saya sementara berpuasa, tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya tentang pohon keluarga saya. Coba ditampilkan pohon keluarga. Lalu saya mulai coba tanya kepada Tuhan, Tuhan apalagi yang belum selesai dalam kehidupan saya. Saya mulai tanya Tuhan. Dan di dalam pertanyaan itu kemudian beberapa peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu termasuk hal-hal yang belum saya ketahui Tuhan mulai bukakan. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, minggu lalu ketika festival Bali Blessings berakhir, maka saya dapat kesempatan untuk berbicara dengan kakak sepupu saya yang melayani tempat ini, yaitu Pendeta Barnabas Payer. Kami berdua saudara yang datang dari pohon yang sama, Papa Pak Barnabas dan mama saya itu kakak beradik. Lalu Pak Barnabas cerita sebuah peristiwa yang kemudian itu menjadikan saya mulai mengerti apa yang Tuhan tuntun. Yang sebenarnya dalam masa puasa raya itu saya telah melakukan beberapa kali. Pak Barnabas cerita kepada saya. Ini saya bisa publish karena ini berkaitan dengan sesuatu yang kemudian sudah dibebaskan. Pak Barnabas beritahu kepada saya, adik, beberapa tahun ketika kakak mulai melayani Tuhan, ada satu roh jahat yang mengikat kakak yang sungguh-sungguh luar biasa. Bahkan ketika kakak sudah pergi ke kolam baptisan, dipenuhi dengan Roh Kudus, berbicara dalam bahasa roh. Dan sudah melayani Tuhan sebagai seorang pendoa syafaat di menara doa. Lalu Pak Barnabas beritahu, roh itu bernama roh perzinahan. Pada waktu itu Pak Barnabas berkata kepada saya, Bapak Barnabas tidak bisa lihat perempuan. Tiba-tiba ada keinginan untuk berpikir kotor dan melakukan hubungan seks dengan setiap perempuan yang dilihat. Beliau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, sudah dibaptis Islam, dipenuhi dengan Roh Allah. Lalu beliau mengambil puasa raya 40 hari. Tepat hari ke-40 ketika beliau sementara berdoa, beliau melihat sebuah penglihatan. Di waktu masa kecilnya seperti dalam keadaan badan telanjang tanpa pakaian, Pak Barnabas dibawa ke pekuburan dan diserahkan ke pekuburan. Lalu sejak hari itu, ketika Pak Barnabas mulai mengerti tentang itu, Pak Barnabas mengambil perlengkapan senjata ilahi, berdoa dan mematahkan kutuk itu, menyalakan kutuk itu ke salib Tuhan. Dan Pak Barnabas berkata, bahwa sejak itu, roh jahat itu, keinginan untuk berzina, keinginan ketika lihat perempuan langsung pikiran kotor muncul, itu tiba-tiba hilang dari pikirannya. Dan Bapak Ibu ingat kemarin beliau cerita tentang kasus-kasus persinahan beliau sebelum pernikahan, berlangsung bahkan ketika dalam pernikahan 14 tahun. Sebagai seorang pelaut, beliau menyakiti istrinya. Nah, Bapak Ibu mari lihat pohon ini, sebentar nanti saya akan kembali ke sana. Saya mau bicara dengan sangat cepat pagi hari ini, saya mau berdoa bagi Bapak dan Ibu. Anda lihat kuasa kutuk keturunan, Max Jukes dan seorang istri, seorang ateis dan seorang perempuan kafir. 560 orang keturunan, 310 orang mati sebagai pengemis. 150 penjahat, 100 pecandu alkohol, 7 orang pembunuh, lebih dari separuh keturunan perempuannya adalah pelacur. Ini 560 orang keturunan di bawah Max Jukes dan istrinya. Pemerintah Amerika mencatat bahwa keturunan Max Jukes menyebabkan pemerintah United States rugi sekitar 1,25 juta dolar Amerika Serikat pada abad ke-19. Bapak Ibu konversi aja ke nilai dolar hari ini. Nah mari saya ajak Bapak dan Ibu lihat sebentar dalam kitab Keluaran 34 ayat 7. Tolong cepat ya, saya mau bicara dengan sangat cepat hari ini.
Ini sesuatu yang saya review tapi berkaitan dengan kegelisahan saya hari-hari ini. Kegelisahan saya ketika saya lihat orang-orang datang di ibadah-ibadah kita. Makanya kemudian Tuhan menekankan ini kepada saya dalam 40 hari bahkan 43 masa raya puasa. Bapak Ibu lihat ini. Keluaran 34 ayat yang ke-7. Alkitab berkata, 34 ayat 7, Viko come on. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Allah kita Allah yang setia. Amin. Katakan Allah yang setia. Yang mengampuni kesalahan. Allah adalah Allah yang mengampuni kesalahan. Pelanggaran dan dosa. Dia maha pengampun. Perhatikan kata-kata berikutnya. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Kepada apa? 2-3 dibaca. Sekali lagi kepada apa? Keturunan ketiga dan keempat. Allah kita adalah Allah yang mengampuni, beribu-ribu angkatan diampuni, pelanggaran dan dosa diampuni, tetapi Tuhan tidak pernah membebaskan kesalahan yang dilakukan oleh bapak-bapak kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai generasi ketiga dan keempat. Nah Bapak Ibu perhatikan sekali lagi, mari kita lihat satu ayat lagi. Bilangan 14 ayat 18. Ayatnya sama, Bilangan 14 ayat 18. Bunyinya hampir mirip. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Baca 2-3. Tetapi bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kesalahan bapak-bapak dibalas kepada anak-anak 3-4 generasi. Mari saya lompat sekali lagi. Siapkan kepada saya Ulangan pasal 28 ayat 15. Saya mau lompat ke cerita saya dengan Pak Barnabas. Lalu Pak Barnabas sampaikan sebuah data dan fakta kepada saya begini. Pak Barnabas bilang gini, Henry, kamu harus ingat bahwa di dalam garis keluarga kita itu ada kutuk kematian yang tidak wajar, kematian dalam usia muda. Dan perhatikan, bapak-bapak di atas kita termasuk papa meninggal dengan penyakit yang sama untuk semua laki-laki, penyakit di perut. Dan untuk semua perempuan meninggal dengan penyakit gula, penyakit manis, yang semua itu meninggal dalam keadaan seperti ada sebuah roh jahat, ada pekerjaan magis yang sungguh-sungguh membelenggu, dan kematiannya itu benar-benar jadi sesuatu yang sangat magis sekali. Saya bilang ya, dan lalu saya beritahu kepada Pak Barnabas ingat nama saya Henry Lennon. Lennon itu bukan John Lennon. Bukan, papa saya tidak penyukai musik itu. Tapi Lennon itu akronim singkatan dari Leonardo, itu nama kakek saya dari Margapyer yang semarga dengan Pak Barnabas. Dan bagian yang on di belakang itu Obednego, kakek dari Margaparera saya. Jadi saya kemudian bilang bahwa saya memikul 2 beban marga ini yang turun dalam kutuk saya. Nah, kita bicara tentang itu, lalu kita mulai bicara. Lalu Pak Barnabas bilang kepada saya suka gereja kalian karena kalian seringkali mendeklarasikan kata-kata iman, kata-kata mencabut, merobohkan dan meruntuhkan. Bahkan di gereja yang saya layani tidak sekuat seperti tim kamu. Tim praise worship kamu sangat kuat. Para pemimpin berdoa dengan doa-doa profetik, mereka mengikuti gaya kamu di dalam penyembahan. Mereka menari, membebaskan roh. Dan setiap kali saya datang ke tempat ini, makanya untuk kedua kali beliau kembali menabur kepada kita. Dan angkanya itu jutaan rupiah kembali ditabur. 2 kali kunjungan ini kembali ditabur kepada kita. Karena setiap kali beliau datang, beliau diberkati. Lalu beliau bilang gini kepada saya, kamu harus lanjutkan ini kepada anak-anak untuk mereka dibebaskan. Nah Bapak Ibu, mari saya beritahu sesuatu. Lihat Ulangan 28 ayat 15. Saya ingin memulai dengan pernyataan ini. Bapak Ibu, beberapa orang berkata kepada saya, Pastor Henry, waktu seseorang dibaptis dalam kolam baptisan, semua kutuk itu selesai. Saya beritahu kepada Anda, de jure-nya selesai. Secara hukum, semua kutuk dosa itu selesai waktu kita pergi ke kolam baptisan.
Tetapi ada bagian-bagian yang kita harus selesaikan. Alkitab berkata begini, bahwa jika engkau mengaku dosa, maka Allah adalah Allah yang setia dan Allah yang mengampuni. Jadi Bapak Ibu Anda bayangkan ini, Anda bayangkan Pak Barnabas sudah menjadi hamba Tuhan, bahkan dalam tahun kesekian, roh jahat yang datang dari garis keturunan itu masih mengikat beliau. Mengapa? Beliau belum pernah deal dengan Tuhan, mengaku dengan Tuhan kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya ketika mempersembahkan dia di depan kuburan. Bisa nangkap ini? Jadi terhadap semua dosa-dosa yang dilakukan oleh generasi kita, kita perlu kemudian mengaku secara spesifik dan butuh pelayanan hamba Tuhan untuk mencabut, mematahkan kutuk itu supaya kita dibebaskan. Nah mari kita lihat sebentar Ulangan 28 mulai dari ayat 15. Saya sampingkan dulu ayat pertama sampai ayat 14. Saya minta tolong Bapak dan Ibu baca bersama-sama karena ini ayatnya panjang Bapak Ibu. Dari ayat 15 sampai 68. Jadi kurang lebih ada sekitar 53 ayat, saya tidak baca semuanya. Saja Bapak Ibu lihat secara cepat aja, ini sedikit review kepada Bapak Ibu. Lihat, 1, 2, 3. Tetapi, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia, segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ayat 16, Bapak Ibu baca, 2, 3. Nah mari saya beritahu, jangan membayangkan ladang itu seperti kebun kita di kampung. Oke? Ladang ialah semua tempat pekerjaan kita. Kota adalah tempat di mana kita tinggal. Ini ditulis dalam konteks Israel sebagai negara agraris. Pada saat itu mereka mau seberangi sungai Yordan, mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Tuhan bilang begini, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Apa tempat adonan? Tempat di mana kita mengerjakan makanan kita, tempat itu terkutuk. Area yang kita kerjakan terkutuk. Lihat berikutnya. Ayat 20, baca dulu. Sama-sama 2, 3. Tuhan akan mendatangkan kutuk huru hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah dan binasa dengan segala karena jahat perbuatanmu. Sebab engkau telah meninggalkan aku. Bapak Ibu Anda yang datang dari garis patriark seperti saya dengan menggunakan marga. Anda tahu bahwa di kampung kita ada marga-marga yang hilang. Karena kenapa? Anak laki-lakinya mati. Oke? Anda bisa nangkap ini? Anda pergi ke dokter dan dokter berkata bahwa ada penyakit genetika yang turun dalam tubuh. Gen turun dalam darah dan kemudian menyebabkan penyakit yang turun. Tapi Alkitab berkata bahwa Tuhan akan menghajar engkau, mendatangkan kutuk huru hara dan penghajaran di antaramu sehingga segala usaha yang kau kerjakan itu binasa Bapak Ibu. Bapak Ibu Anda pernah dengar kisah ini, tapi saya beritahu, saya punya teman pendeta, saya beritahu kepada dia, kamu itu usaha ayam kamu gagal. Setelah kamu jual daging gagal, kamu usaha ternak ayam juga gagal. Setelah ternak ayam gagal, kamu pindah ke jual bulu ayam gagal. Setelah jual bulu ayam gagal, kamu jual rempela ayam juga gagal. Jual jeroan juga gagal. Sampai kamu jual TAI juga TAI ayam, tai ayam juga gagal. Anda tahu yang pernah datang di tempat ini Pak Pendeta Petrus Sutarjo, dia kehilangan banyak hal sampai mobil Innovanya satu dan mobil Avanzanya hilang. 2 mobil hilang ketika dia sudah jadi hamba Tuhan. Mungkin sekitar 7 tahun dia tidak pernah telepon saya, tiba-tiba dia telepon saya. Lalu dia bilang kepada saya gini, brother tolong berdoa bagi saya. Ketika saya sementara bicara dalam bahasa roh, tiba-tiba saya lihat kakinya terantai, kakinya terikat. Dan anehnya di tangannya dia itu ada gembok, kunci gembok yang dia pegang. Saya kan tidak tahu Pak Pendeta Petrus. Lalu saya bilang kepada dia gini, brother saya lihat penglihatan ini. Tapi tiba-tiba Roh Kudus memberikan pengertian kepada saya. Kamu masih jadi gembala ya? Dia bilang iya. Kamu masih full time staff ya? Dia bilang enggak. Saya sudah meninggalkan full time staff saya menggembalakan tapi saya kembali ke bisnis. Saya bilang nah that's the key, itulah kuncinya. Kenapa kemudian kamu mengalami seperti itu? Hari itu kemudian saya bilang kepada dia kembali ke full time staff. Lalu saya berdoa bagi dia, dan ketika dia kembali kemudian Tuhan pulihkan dengan cara yang sangat ajaib. Nah Bapak Ibu lihat, perhatikan baik-baik. Nah coba lihat.
Anda lihat dalam ayat yang ke-21. Baca sama-sama 23. Tuhan, 21, 23. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Lompat dulu di dalam ayat 27 karena itu paralel. 27. Satu, dua, tiga. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Ada penyakit-penyakit yang turun secara generasi. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan, nanti kemudian dibilang begini bahwa ada penyakit gila, hilang ingatan yang datang dalam keluarga-keluarga. Come on. Penyakit batuk kering, kepialau, dan sebagainya. Bapak Ibu ada penyakit-penyakit keturunan seperti yang tadi saya sampaikan dalam garis keluarga kami. Saya pergi ke cerita ini. Beberapa waktu ini kami melayani, sejak 2 tahun yang lalu sebenarnya kami melayani seorang full time staff. Saya pikir saya lindungi namanya aja. Kami melayani satu orang full time staff. Dia datang dari sebuah pulau di Indonesia, kami layani dia. Dan awalnya kemudian saya merasa dia sudah mulai bebas. Tapi kemudian Bapak dan Ibu, dari waktu ke waktu dia terus sakit. Terus sakit, dan setiap kali ibadah manifest. Kebanyakan ibadah manifest. Saya mulai merasa tidak sejahtera. Lalu kita mulai berdoa. Dan Bapak dan Ibu ternyata, sepanjang hidup sampai dengan ketika dia dibaptis Islam, dia dipenuhi oleh bahasa roh. Dia speaking in tongues. Maka tiba-tiba Bapak dan Ibu, dalam keadaan duduk seperti ini, tiba-tiba dia bisa lihat roh jahat datang. Kuasa-kuasa gelapan datang dan dia lihat orang mati siang hari, malam hari, di mana saja. Dan menyebabkan dia tidak bisa tidur dalam waktu yang sangat panjang sekali. Apa yang terjadi? Ada roh jahat keluarga yang ternyata mengikuti disebabkan karena perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan, termasuk dia diserahkan ketika ada peristiwa-peristiwa di mana papanya menyerahkan mereka sekeluarga, dimandikan dengan benda-benda tajam, parang, kemudian cangkul, linggis, dan sebagainya dimandikan. Nah, ada peristiwa-peristiwa yang sebenarnya kita belum pernah ketahui. Jadi waktu kita layani di beberapa waktu yang lalu, kita sudah selesaikan beberapa hal. Ternyata ada hal-hal yang belum terselesaikan. Dan itu menyebabkan roh jahat terus mengikuti dia. Sampai dengan dia sudah full time staff, dia penuh roh, dia melayani Tuhan exciting. Tapi tiba-tiba pada ibu dalam waktu tertentu dia bisa drop sakit, malam-malam tidak bisa tidur dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ternyata kasus seperti itu belum diselesaikan. Belum ada pertobatan. Nah, ketika beberapa minggu lalu, saya dengan Pak Lewi layani ulang, kami sudah menginventarisir, mencari tahu, berdoa, meminta hikmat pengertian. Saya tunggu-tunggu waktu Tuhan sampai Tuhan bicara, apalagi yang belum selesai. Ketika kita datang, kita akui satu persatu, kita bikin checklist, berdoa, akui satu persatu, kemudian membatalkan, mencabut roh jahat itu Bapak dan Ibu. Tiba-tiba setelah itu, tidak ada lagi penglihatan nenek-nenek tua yang datang, roh jahat yang datang menghantui. Dan tiba-tiba pola sakitnya tidak lagi runtut seperti peristiwa yang pernah terjadi. Allah kita adalah Allah yang mengampuni, Allah kita adalah Allah yang membebaskan, Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas semua kutuk di dalam nama Yesus Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu saya ambil beberapa ayat. Ini terlalu panjang, 53 ayat soalnya. Bapak Ibu saya tolong Bapak Ibu untuk baca di rumah. Mari perhatikan sekarang ayat, kita kembali sebentar di bagian atas. Nah, lihat ayat 23. Baca sama-sama 23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawahmu pun menjadi besi. Bapak Ibu, langit tembaga itu artinya hujan tidak turun. Tadi kalau Bapak Ibu ingat ulangan pasal 11 yang tadi saya bacakan, mereka akan masuk ke sebuah negeri di mana hujan akan turun, hujan awal dan hujan akhir akan turun. Dan sepanjang tahun Tuhan akan menyertai mereka.
Janji itu bukan cuma kepada orang Israel, tapi janji itu adalah janji kepada semua orang percaya. Tapi mari Anda perhatikan faktanya. Anda perhatikan faktanya. Saya mau tunjukin satu ayat yang lain. Bapak Ibu perhatikan. Sebentar. Nah, Anda lihat dulu ayat 30. Ayat 30. Ayat 30. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tapi orang lain akan menudurinya. Engkau akan mendirikan rumah tapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Ayat 32, Bapak Ibu baca. Ayat 32. 23. Bapak Ibu perhatikan, di atas bilang anak-anak perempuan akan bertunangan dengan perempuan, tetapi orang lain akan menudurinya. Dan ayat yang ke-32 bilang begini, anak-anak ular laki-laki dan anak-anak perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri, dan sehari-hari engkau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Saya beritahu sesuatu. Coba periksa pohon keluarga Anda. Lihat bagaimana kutuk kemiskinan datang dalam semua ladang-ladang kita. Miskin dari generasi ke generasi. Ada apa? Padahal orang-orang tua kita sudah kenal Injil. Lihat, kutuk kebodohan datang sebagaimana tadi yang saya baca. Tapi saya beritahu sesuatu. Ada orang-orang yang melahirkan anak, tapi mereka tidak bisa menikmati anak. Keluarga itu utuh, harusnya utuh. Hubungan dinikmati. Anak-anak dibesarkan dalam genggaman tangan dan mereka akan bangkit jadi orang-orang yang benar-benar mengenal Tuhan. Mereka akan bertemu dengan laki-laki dan perempuan yang takut akan Tuhan. Mereka diberkati, sambil mereka diberkati mereka pergi dengan pernikahan dan kita akan menggendong anak cucu kita. Mereka digendong dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu ingat kemarin Pak Barnabas sampaikan 14 tahun dia tidak bisa menikmati pernikahan. Sampai sesudah kemudian dia pulih sekarang ada 7 cucu yang semua mereka bangkit jadi orang-orang yang melayani Tuhan. Kutuk dibebaskan, kutuk dilepaskan. Nah Bapak Ibu mari saya dorong Anda semua untuk memikirkan tentang ini. Memikirkan tentang ini secara sungguh-sungguh. Tuhan mengirimkan segala macam kutuk ke tengah-tengah kita. 53 ayat, saya tidak punya waktu untuk membahasnya satu persatu. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan ini. Mari saya kembali sebentar lalu saya mau tutup di sini. Nah, langit tembaga Bapak dan Ibu gini, langit tembaga itu hujan tidak bisa turun. Ladang-ladang yang kita kerjakan itu kering. Tidak menghasilkan. Tanah jadi besi. Cangkul, saya ingatkan sekali lagi bahwa ini bukan soal ladang yang cangkul, tapi ini bicara soal tempat di mana kita mengerjakan sesuatu. Kita kerjakan sesuatu dan sepertinya tanah tidak menghasilkan apa-apa. Dari generasi-generasi kita miskin. Padahal generasi-generasi kita sudah mengenal Injil Tuhan. Kenapa? Ada hal yang kita lakukan, generasi di atas kita lakukan keliru sebagaimana apa yang tadi saya saksikan di bagian depan. Tapi mari saya kasih kabar baik di bagian akhir ini. Mari lihat Galatia 3 ayat 13-14. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Amin. Ayat 14 Bapak Ibu baca. 2, 3. Yesus telah digantung di kayu salib. Semua kutuk telah ditimpakan kepada kita. Tetapi pada saat kita mengalami kelahiran baru, Bapak dan Ibu perhatikan ini. Semua kutuk ditebus. Tetapi bagian-bagian kutuk dosa itu sebagaimana yang tadi saya jelaskan.
Kita harus datang dan mengakui satu persatu, dilayani, dibebaskan. Baru kemudian bagian-bagian kutuk itu dipisahkan, ditarik keluar. Baru kemudian kita akan dibebaskan dari bagian-bagian itu. Kalau tidak, akan terjadi seperti Pak Barnabas. Sudah sekian tahun melayani Tuhan, diikat oleh roh persinan yang terus membelenggunya. Sampai dia berdoa 40 hari berpuasa, baru Tuhan membukakan rahasia itu. Bahwa ketika dia anak-anak dia diserahkan ke kuburan dalam keadaan telanjang. Lalu Pak Barnabas bilang kepada saya begini, yang saya baru dengar itu, dia bilang kepada saya, jadi nenek kami, mereka adalah orang-orang yang secara keuangan diberkati pada masa itu di kampung mereka. Nenek kami mengikatkan perjanjian dengan kuasa-kuasa jahat dan sempat memberikan nama dari leluhur yang disembah. Jadi sewaktu-waktu dia bisa panggil roh jahat itu untuk datang. Bahkan Bapak Ibu, saya menemukan ada roh jahat tertentu yang tidak perlu dipanggil, itu mengikuti orang itu. Dan Pak Barnabas bilang sampai tahun kesekian, saya rasa di mana saja saya pergi, itu roh jahat itu mengikuti saya. Nah, saya tutup dengan pernyataan ini Bapak dan Ibu. Saya tutup dengan pernyataan ini. 2 tahun yang lalu, kakak tertua saya yang laki-laki tiba-tiba call saya. Dia tanya saya, Henry kapan kamu ke Jakarta? Saya bilang saya ada jadwal cukup banyak ke Jakarta. Kenapa Bung? Lalu dia bilang kepada saya, putranya laki-laki, anak laki-lakinya itu, dia merasa bahwa ada seorang nenek tua yang mengikuti dia setiap saat. Saya lalu kemudian bilang kepada dia begini, ya itu roh jahat keluarga yang turun kepada anakmu. Lalu Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu itu sebelum peristiwa itu saya layani kakak saya. Dalam sebuah pengalaman yang sangat rohani sekali, spiritual yang sangat gelap. Bapak Ibu, satu malam roh jahat keluarga itu datang dan memberikan seluruh kekuatan kegelapan kepada kakak laki-laki saya ini. Satu-satunya kakak laki-laki saya. Roh jahat itu memberikan seluruh termasuk buku itu diberikan. Buku keluarga kami itu datang. Roh jahat datang dan memberikan buku itu. Nah ternyata Bapak dan Ibu, saya sudah layani dia. Saya sudah putuskan semua kutuk itu. Tapi masalahnya anaknya itu lahir sebelum mengalami kelahiran baru. Sebelum dia lahir baru. Jadi kutuk generasi itu turun langsung kepada anaknya sebagai akibat dari dia lahir sebelum si Marcel ini lahir sebelum mengalami kelahiran baru. Dan Bapak dan Ibu saya datang ke rumahnya. Waktu saya mulai datang, saya masuk, saya mulai menyembah. Tiba-tiba dia mulai merayap, Bapak dan Ibu dia merayap. Dari dalam rumahnya itu dia mulai merayap seperti ular. Masuk ke dapurnya, dan saya tahu ini roh jahat keluarga kami yang saya sudah sangat kenali sekali. Karena saya layani ini, saya sendiri juga terikat dengan roh jahat ini, walaupun saya tidak pernah melakukan itu. Dan dia mulai manifest seperti ular, lalu saya tahu, oh ini roh jahat ini. Dan setelah itu Marcel cerita kepada saya, keponakan saya itu cerita kepada saya, bahwa setiap kali ada keributan di sekolah. Ketika Marcel sampai, itu anak-anak sudah pakai, anak-anak Jakarta kan mereka kalau berantem jahat-jahat ya. Mereka pakai rantai segala macam. Ketika Marcel sampai itu semua pada bubar. Dan dia pukul banyak orang di sekolah. Lalu teman-temannya berkata gini, setiap kali itu ada sebuah kekuatan gaib yang datang mengikuti engkau. Bapak Ibu, Marcel tidak pernah belajar, tapi roh jahat itu turun kepada dia. Nah, bagian terakhir saya. 2 tahun yang lalu kalau saya tidak salah, saya pergi ke Maluku, ke Ambon, ke kampung saya. Dan Bapak Ibu saya kaget. Waktu saya layani bapak-bapak, generasi bapak-bapak saya layani. Semua mereka pakai kuasa-kuasa gelapan itu. Mereka turun. Tapi kemudian ketika saya malam berikutnya, saya layani anak-anak yang sebenarnya mereka sepantaran dengan saya. Generasi saya. Bapak Ibu ternyata semua mereka diikuti oleh roh-roh jahat itu. Dan itu roh-roh jahat tanpa mereka minta. Datang menjumpai mereka satu persatu dan memberikan semua ilmu-ilmu itu kepada mereka. Jadi kalau kemudian ada sesuatu terjadi Bapak Ibu, mereka bergerak sedikit aja, itu seperti ada sebuah kekuatan gaib yang mengikuti mereka. Dan saya lihat kerusakannya luar biasa Bapak dan Ibu. Saya tutup di sini. Nah, apa yang menyebabkan kutuk ini bisa turun? Bapak Ibu begini, jika ada penyembahan berhala dalam keluarga kita. Kita datang dari keluarga-keluarga yang menyembah patung-patung tuangan. Kita datang dari keluarga-keluarga yang punya latar belakang memanggil arwah. Upacara-upacara yang memanggil arwah.
Kenali itu. Jika ada praktek perdukunan yang kita lakukan, generasi di atas kita melakukan praktek-praktek perdukunan, kita melakukan, generasi kita itu memanggil dukun, termasuk sihir, praktek-praktek pendulum. Bapak Ibu, beberapa orang pakai praktek sihir untuk itu, mempengaruhi pikiran orang, dengan praktek pendulum. Itu semua bagian dari praktek-praktek sihir. Tenung dikirim untuk mempengaruhi seseorang. Banyak orang yang pakai praktek-praktek itu dalam kehidupannya. Kekuatan sekarang Bapak dan Ibu ada muncul sebuah gerakan baru yang bernama New Age. Dan itu ibu kotanya di Bali. Ya, tepatnya di Ubud. Agama-agama digabung jadi satu. Kristen, Islam, semua termasuk itu digabung jadi satu, termasuk foto Yesus ditempel. Dan mereka bilang Tuhan itu ada di mana-mana, termasuk Tuhan Yesus ada di situ. Mereka panggil semuanya. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini. Kemudian jika ada pembunuhan yang dilakukan di masa lalu oleh generasi kita di atas, penumpahan darah, itu menjadi kutuk celah bagi kita. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, jika ada kasus-kasus persinahan yang kita lakukan, orang-orang tua kita lakukan, Bapak Ibu perhatikan, jika ada skandal persinahan, kehamilan di luar nikah di atas kita, kalau ini tidak diselesaikan, kutuk ini akan turun kepada anak-anak kita. Dan turun, sampai tadi 3-4 generasi Tuhan membalasnya. Coba tunjukkan pohon keluarga sekali lagi, Bapak Ibu. Nah, coba Anda perhatikan ini. Jika 3-4 generasi ini tidak selesai, maka multiplikasinya akan kayak begini, 560 orang keturunan di bawah Max Jux akan mengalami seperti itu. Bapak Ibu lihat, Allah setia beribu-ribu angkatan, tapi Dia adalah Allah yang adil, Dia membalaskan kesalahan bapak-bapak kepada anak-anak. Saya benar-benar berdoa Bapak dan Ibu, jadi waktu itu Tuhan tuntun saya 21 hari pertama dan 21 hari kedua. Saya masuk dalam doa puasa, bertanya kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, Tuhan bebaskan gereja ini. Supaya tidak ada lagi, saya berdoa Bapak Ibu, this is my desire, ini kerinduan saya. Benar-benar ini kerinduan saya. Saya berdoa demi nama Yesus, semua orang yang datang ke gereja ini kehidupannya akan dipulihkan. Kita tidak boleh tinggal di bawah kemiskinan. Tidak boleh ada orang-orang yang miskin, kutuk pas-pasan, kekurangan, ikut Yesus bertahun-tahun, tapi kita tinggal dalam kutuk itu. Bapak Ibu datang dari keluarga-keluarga yang demikian, saya berdoa demi nama Yesus, saya berdoa siang dan malam, Tuhan ini harus dibebaskan demi nama Yesus. Tidak boleh ada perceraian di tengah-tengah kita. Yang sudah terjadi di masa lalu Bapak dan Ibu, kita berdoa secara sungguh-sungguh, didik anak-anak kita, kenalkan Tuhan dengan baik kepada mereka, supaya anak-anak kita tidak lagi mengulangi kesalahan yang kita lakukan bercerai. Lihat, kalau ibu bercerai turun pasti ke bawah, anak ayah bercerai turun pasti ke bawah. Bahkan keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan mengalaminya, kalau kita tidak serius menyelesaikannya. Amin. Kita berdoa supaya tidak ada lagi anak-anak kita yang terhilang dalam Tuhan. Kita besarkan mereka, tapi kita tidak menikmati mereka. Mereka tidak ada dengan kita tidak pernah menikmati kehangatan pertumbuhan dalam rumah. Kita berdoa supaya semua itu dijauhkan dari kita. Bapak Ibu nanti baca di rumah ulangan 28 ayat 15 sampai 53 sampai 68, 15 sampai 68 ada 53 ayat. Nah, Bapak Ibu perhatikan, praktek-praktek sihir, perdukunan, ya, agama-agama palsu yang disembah itu menyebabkan kutuk ini turun ke tengah-tengah kita. Mari bangkit berdiri. Petra, lihat sebuah lagu. Ya. Saya ambil napas dulu. Berapa banyak yang bersepakat dengan saya bahwa kutuk-kutuk itu harus pergi dari tengah-tengah kita sebab Yesus telah mati di kayu salib untuk kita. Tapi Bapak dan Ibu, saya dorong Bapak dan Ibu begini. Yang pertama, dalam kelompok komunal kayak begini tidak bisa diselesaikan semua hal. Tidak bisa. Saya kemudian mendorong Bapak dan Ibu untuk Bapak dan Ibu perlu dilayani pelayanan pemataan kutuk orang per orang. Tapi saya berdiri dalam Tuhan. Kemarin siang Bapak dan Ibu kami berdiri di sini, kami mengurapi semua kantong-kantong persembahan. Saya berdoa demi nama Yesus Tuhan, tidak ada roh kekurangan di tengah-tengah kita. Sebelum tidak ada pencurian dalam bentuk apapun, langit di atas langit tembaga di atas kita pergi. Saya berdoa Bapak dan Ibu. Tugas saya sebagai gembala ialah untuk mengajarkan kepada Bapak dan Ibu seperti itu. Bayangkan full time staff yang sudah dilayani berkali-kali terikat roh jahat ikuti dia sampai dengan beberapa minggu yang lalu, sebulan yang lalu rasanya. Lalu kita temukan akar-akarnya, kemudian kita selesaikan dan sejak hari itu. Roh jahat bahkan siang hari dia bisa roh jahat datang
menghantui dia malam-malam tidak bisa tidur karena roh jahat menekan, itu dibebaskan. Nah Bapak Ibu, tujuan saya ialah begini. Karena ini tahun pemulihan segala sesuatu. Tahun pemulihan segala sesuatu. Saya tidak ingin lagi melihat ada suami-suami yang bercerai dari istrinya. Saya tidak ingin lagi lihat ada istri-istri yang pergi meninggalkan pernikahan. Saya berdoa demi nama Yesus, tidak ada lagi anak-anak kita yang menikah dengan laki-laki dan perempuan Moab. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saya berdoa demi nama Yesus Tuhan, tidak ada penyakit keturunan yang turun ke tengah-tengah kita. Tidak ada gagal ginjal di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, ini doa saya. Doa saya siang malam. Kalau Tuhan panggil pulang kita, Tuhan panggil pulang dalam keadaan kita masih sehat. Tidak seperti yang generasi saya. Meninggal dengan penyakit kanker, meninggal dengan penyakit tumor, meninggal dengan penyakit yang tidak wajar. Kita berdoa demi nama Yesus. Itu tidak boleh ada di tengah-tengah kita. Tidak ada lagi perceraian di tengah-tengah kita. Tidak ada lagi kegagalan, kanker darah, persinahan yang terjadi. Kita putuskan demi nama Yesus Tuhan. Supaya generasi ini bangkit menjadi generasi yang diberkati. Semana Tuhan janjikan tadi dalam kitab Ulangan pasal 11. Tuhan berjanji dengan cara yang sangat ajaib. Petra, come on. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Lord Jesus. Nama syataka Bapa. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kau yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Jalan Ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Turunkan satu oktav, nadanya terlalu tinggi Petra, come on, ganti nada. Thank you Jesus. Nama syatakarala papa. Masa roh bersama-sama. Kau nama rabakan aralabokan nama sekap apa. Sibaralabo rabaka sekena harabo nama syatakap apa. Sinaralabo nama mama. Sibirala narala baba. Jesus. Lord Jesus. Bekerjalah Ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Bekerjalah Ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terus
terutama di hidupku. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Siapakah pencuri? Iblis. Dia ingin membunuh, membinasakan. Mari saya beritahu itu dari kata gerinda. Dan dia tidak berurusan cuma dengan satu orang, tapi dia berurusan dengan satu generasi, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat. Bahkan dia ingin agar kutuk ini turun dari generasi ke generasi, sampai kita punah sebagaimana apa yang tadi Tuhan bilang waktu kita menyimpan dari jalan-jalan Tuhan. Saya berdiri siang dan malam hari-hari ini, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak ingin lihat lagi ada kekurangan di tengah-tengah anak-anak Cornerstone. Bapak Ibu, saya tidak bisa melayani dalam kelompok komunal seperti ini, tapi saya berdiri ingin mendeklarasikan terlebih dahulu ikatan-ikatan ini untuk dilepaskan. Dan saya dorong Bapak dan Ibu semua dilayani satu persatu. Kami akan mengambil waktu untuk berdoa bagi seluruh usaha-usaha untuk mentahirkan rumah-rumah, mentahirkan tempat-tempat kerja, mentahirkan semua bisnis. Perhatikan, kalau Anda kemudian berbisnis bertahun-tahun dan Anda gagal, tanya Tuhan cepat, apa yang belum selesai? Hutang membeli terus, sudah mencoba tapi masih terus datang. Tanya Tuhan, berdoa, masuk dalam doa puasa. Ingat, waktu Bapak Ramas masuk 40 hari, saya masuk 40 hari plus 3 hari. Baru Tuhan bukakan, ternyata ada hal-hal yang belum selesai. Full time staff itu kita masuk, kita tanya Tuhan lagi apa yang belum selesai. Kita berdoa, Tuhan konfirmasi. Ternyata ada perjanjian-perjanjian yang waktu pelepasan pertama belum selesai. Ini tidak bisa diselesaikan secara terbuka seperti ini. Tapi saya ingin membatalkan dulu legalitas iblis secara menyeluruh di tengah-tengah kita. Saya ingin lihat semua teman-teman, semua anak-anak laki-laki dan perempuan dalam rumah ini diberkati. Anak-anak semua menikah dengan laki-laki dan perempuan yang kenal Tuhan. Supaya tidak ada anak-anak kita yang pergi ke keluarga-keluarga Moab. Saya beritahu, tanpa kelahiran baru mereka menikah dengan Moab. Dan itu akan menyebabkan generasi di bawah mereka terhilang. Satu hari nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu tidak perkenalkan anakmu kepada Tuhan? Saya berdoa tidak ada anak laki-laki kita dan anak perempuan kita yang menikah dengan perempuan Moab. Dia mau kaya seperti apapun, saya beritahu tidak ada anugerah keselamatan di luar Yesus. Kita harus berdiri dengan keyakinan itu. Nah, mari saya berdoa pagi hari ini. Saya ingin lihat tahun pemulihan, segala sesuatu itu terjadi pembebasan. Ya Bapak dan Ibu, ini terlalu singkat. Kalau kelas ini saya bahas, ini harus ada 7 pertemuan berturut-turut dalam 2 jam. Supaya bisa bongkar semuanya, tapi sangat terbatas. Dan saya berdoa demi nama Yesus Tuhan. Mari semua ikuti doa saya bersama-sama. Bapa di surga, saya berdoa demi nama Yesus. Saya percaya apa yang Galatia 3 berkata. Bahwa Kristus telah tergantung di kayu salib. Dan semua kutuk dosa saya, termasuk kutuk generasi saya, yang datang dari ayah dan ibu, datang dari kakek dan nenek, baik dari generasi bapak saya, maupun dari generasi ibu saya datang dan saya minta ampun ke hadapan Tuhan. Sebagaimana Ulangan 28 ayat 15 dan selanjutnya berkata bahwa kutuk-kutuk itu akan mengikuti kamu. Pagi ini saya berdiri di hadapan takhta kasih karunia Tuhan. Ini tahun pemulihan segala sesuatu. Saya percaya firman Allah bahwa saya akan tinggal di bawah sebuah langit yang terbuka. Negeri yang telah saya masuki di pulau ini akan diberkati Tuhan sepanjang tahun. Hujan awal dan hujan akhir turun sebagaimana janji firman Allah. Saya datang bertobat di hadapan Tuhan. Saya minta ampun untuk semua yang telah dikerjakan. Dosa-dosa penyembahan berhala, dosa-dosa perzinahan, hubungan-hubungan dengan dunia orang mati, pemanggilan arwah, dewa-dewa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dunia orang mati yang kami panggil.
semua penumpahan darah yang pernah terjadi, semua penumpahan darah yang pernah terjadi, dan semua kasus-kasus persinahan, dan semua kasus-kasus perceraian, perceraian, perselingkuhan, perselingkuhan, dan semua kutuk-kutuk yang lain. dan semua kutuk. Saya datang pagi ini di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Saya datang pagi ini, saya minta ampun, dan saya berkata pagi hari ini, saya batalkan semua kutuk itu. Saya nyatakan demi nama Yesus, bahwa kutuk itu mulai hari ini, ikatannya selesai. Saya cabut dan batalkan. Saya nyatakan tidak punya hak lagi atas hidup saya. Semua kutuk yang datang tadi, Semua kutuk yang datang dalam ayat 15 dalam ayat 15 sampai 68, saya batalkan dalam nama Yesus. Bapak Ibu, biarkan saya berdoa secara korporasi dulu. Saya ingin membatalkan legalitas secara hukum. Saya berdoa nanti Bapak dan Ibu akan dilayani satu persatu, tapi saya ingin melepaskan ikatan-ikatan ini, mencabut dan membatalkan terlebih dahulu. Sebagaimana Yeremia pasal pertama ayat 10 berkata, kepadamu diberikan kuasa untuk mencabut, merobohkan, dan membangun. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu datang sebagai hamba Allah. Allah berjanji bahwa apa yang kami cabut akan tercabut, apa yang kami bangun akan dibangun. Amin. Saat ini semua kutuk yang datang dalam kehidupan semua rumah tangga di Cornerstone, kami berdoa demi nama Yesus Tuhan. Kutuk di kota dan kutuk di ladang, kutuk bakul dan tempat adonan kami, kutuk kandungan hasil bumi, lembu dan anak sapi kami, kambing domba kami, terkutuk pada waktu kami masuk dan terkutuk pada waktu kami keluar. Aku berdoa, aku cabut, batalkan itu dalam nama Yesus Tuhan. Semua anak-anak Cornerstone, aku berdoa, kutuk kemiskinan, kutuk kemiskinan, kutuk kemiskinan, aku cabut, aku batalkan dalam nama Yesus. Aku nyatakan, tidak ada orang-orang miskin di tengah-tengah kami, tidak ada kekurangan di tengah-tengah kami. Aku nyatakan semua lumbung-lumbung adonan, semua gudang-gudang perlengkapan, gudang persiapan, semua gudang-gudang di dapur-dapur kami terisi berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang lain kecuali Pak Aris dan Pak Lewi, saya ajak semua pegang tangan bersama-sama, kita sepakat hari ini. Cakar operasi pegang tangan bersama-sama, kita mau selesaikan. Ayo berbicara dalam bahasa roh. Kona maralabo kanaralabo, syaboraba kanaralabo. Mari kita ambil legalitas hukum. Namaralabo kanaralabo. Sibiralabo. Berdoa. Ini serius. Berdoa. Konaralabo. Kanaralabo. Namaralabo. Shabaralabo. Kanaralabo. Shabaralabo. Kanaralabo. Namaralabo. Sibiralabo. Namaralabo. Sibiralabo. Kami cabut dan batalkan semua kutuk persinahan. Kami batalkan, kami nyatakan tidak boleh ada perceraian, perselingkuhan. Semua anak laki-laki kami, anak-anak perempuan kami, mereka akan menikah dengan laki-laki dan perempuan yang takut akan Tuhan. Kami batalkan kutuk persinahan, perceraian dalam nama Yesus Tuhan. Ayo respon doa saya. Kita ikat semua roh-roh ini, mari berdoa bersama-sama. Semua berdoa, patahkan semua kutuk-kutuk persinahan. Angkat suara.
Semua berdoa, semua berdoa. Kutuk perzinaan, perselingkuhan, kami cabut, kami batalkan dalam nama Yesus. Semua berdoa. Angkat suara dan berdoa. Jesus, Jesus. Masih kenal labo. Semua roh perzinahan kami batalkan, kami usir keluar. Kami usir keluar dari rumah-rumah kami. Kami katakan demi nama Yesus, semua perzinahan, perselingkuhan, persundalan kami usir, kami patahkan, kami cabut demi nama Yesus Tuhan. Yes Lord. Dan kami nyatakan saat ini, semua kutuk di mana Tuhan mengirimkan penyakit sampar, sampai dihabiskannya engkau dari tanah, kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Semua kutuk demam, kutuk kegilaan, kutuk kebutaan, kutuk kehilangan penyakit, dan kutuk sakit penyakit, bahkan kutuk meraba-raba di waktu siang dan malam, penyakit-penyakit keturunan, roh-roh jahat keluarga yang datang, roh maut, kecelakaan, kematian, kami cabut, kami batalkan, kami perintahkan kau harus pergi demi nama Yesus Tuhan. Kami cabut, kami batalkan dalam nama Yesus. Sekarang Bapak Ibu berdoa supaya tidak ada penyakit keturunan yang turun dalam generasi keluarga kita. Masing-masing angkat suara. Ayo berdoa demi nama Yesus Tuhan. Kami berdoa demi nama Yesus. Angkat suara, kami cabut, kami batalkan penyakit-penyakit keturunan itu. Pergi dari tubuh kami. Tidak ada kematian, tidak ada kanker, tidak ada tumor, tidak ada penyakit keturunan yang datang. Kami usir keluar. Semua angkat suara, semua berdoa. Jesus, Lord Jesus. Nama syata karala babarala apa. Syala barala apa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawahmu pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau keluar menyerang mereka, tapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Kami nyatakan langit di atas kami terbuka, langit tembaga terbuka di atas kami, bumi yang jadi besi, kami perintahkan demi nama Yesus, jadi subur dalam nama Yesus. Kami nyatakan dalam nama Yesus Tuhan, semua penghalang-penghalang di langit yang menutupi sumber-sumber berkat kami nyatakan terbuka demi nama Yesus, terbuka demi nama Yesus Tuhan. Jesus, memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan hadirat-Mu.
Jesus. Hadirat kudus-Mu Penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku Tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. sekali lagi hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu Penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Ini kerinduan hamba-Mu ya Tuhan. Supaya tidak ada di tengah-tengah kami orang-orang miskin, orang-orang berkekurangan. Tidak ada di tengah-tengah kami orang-orang yang meninggal dengan kanker, dengan tumor. Tidak ada perceraian di tengah-tengah kami. Yes, Lord. Tidak ada roh-roh jahat yang mengikuti kehidupan kami. Kami anak-anak yang merantau dari pulau-pulau datang ke pulau ini. Ini tanah perjanjian bagi kami. Ini tanah perjanjian bagi kami. Bapak Ibu buka mata sebentar. Dalam ruangan ini ada banyak orang yang bisa bercerita tentang bagaimana mereka diikat dengan roh-roh jahat keluarga. Dan mereka dibebaskan, kutuk diangkat, kehidupan mereka dipulihkan. Ada banyak. Saya pikir ratusan orang sudah kita layani. Dan sejak kita layani kehidupannya itu diubahkan. Beberapa orang butuh 2-3 kali dilayani, kita berdoa mencari Tuhan secara sungguh-sungguh. Sampai Tuhan kemudian membebaskan. Sebagian besar saya layani dan istri saya, belakangan istri saya sudah ikut melayani. Dan kita lihat pembebasan terjadi. Bapak Ibu, kita tidak bisa menyelesaikan semuanya. Saya cuma bisa menjelaskan secara menyeluruh, terbuka seperti ini. Tapi tadi legalitas hukum saya cabut terlebih dahulu. Ketika saya melakukan ini akan ada datang pengertian demi pengertian. Sampai nanti Bapak dan Ibu ambil keputusan masing-masing dilayani. Tapi mari saya beritahu, kami rindu untuk melayani pelayanan-pelayanan pelepasan, pemetaan kutuk generasi. Doa untuk usaha dan rumah pentahiran kami lakukan. Termasuk doa-doa yang Bapak dan Ibu mengalami kondisi stuck bertahun-tahun di area-area tertentu. Saya tahu Bapak dan Ibu, kalau Anda mengalami stagnasi bertahun-tahun di area tertentu, cepat ambil puasa, tanya Tuhan. Tuhan apalagi yang belum beres? Kenapa masih stagnasi? Kenapa belum terjadi kelepasan? Ambil puasa sebagaimana saya lakukan. 40 hari, 21 hari pertama ditambah 20 hari kedua. Maksud 3 hari puasa 3 hari. Baru kemudian Tuhan bukakan lagi, ada hal-hal tertentu yang belum selesai. Saya rindu lihat, tidak ada satupun orang-orang dalam rumah ini, rumah rohani ini, yang datang ikut Tuhan. Tapi dari tahun ke tahun tinggal di bawah kutuk kemiskinan, kekurangan, hutang, perceraian, penyakit. Tidak boleh ada di tengah-tengah kita. Amin. Dia harus pergi sebab Yesus telah mati bagi kita. Mari nyatakan dengan saya pagi ini. Saya percaya bahwa kutuk apapun, Yesus telah tergantung di kayu salib. Tuhan bukakan kepada saya semua kutuk kebutaan, termasuk kebutaan rohani, di mana saya tidak mengerti firman Allah. Hati saya tidak mengerti firman Allah. Saya nyatakan engkau harus pergi. Saya tolak itu. Dan mata rohani saya terbuka. Mata jasmani saya terbuka.
Telinga rohani saya terbuka. Hati saya terbuka. Hati saya Saya tahu Tuhan panggil saya. Menetapkan saya di kota ini. Bukan kebetulan. Di sini saya bekerja. Saya melayani Tuhan. Saya akan diberkati. Saya diberkati. Kutuk harus pergi. Kehidupan saya diperbaharui. Langit surga terbuka. langit surga terbuka. Tidak ada sakit penyakit apapun Tidak ada sakit penyakit yang membahayakan hidup saya. yang berbahaya dalam hidup. Kanker, tumor, gagal ginjal, dan gagal anatomi tubuh yang lain. Saya nyatakan pergi demi nama Yesus. Tidak ada perceraian. Tidak ada persinahan. Anak-anak saya akan melayani Tuhan. Mereka akan bertemu dengan laki-laki dan perempuan yang takut akan Tuhan. Saya nyatakan ini. Saya berkata, berkat Yesus Tuhan, perjanjian Allah Abraham Perjanjian Allah Abraham. turun ke atas hidup saya di dalam nama Yesus. Meteraikan apa yang kami ucapkan saat ini. Amin. Demi nama Yesus Tuhan. Saya minta tolong ini dibawa ke tengah sekali lagi. Kotak persembahan. Saya ajar Bapak Ibu dengan semua tindakan-tindakan sederhana. Tolong ambil minyak urapan. Saya mau pergi ke menit terakhir. Kotak kuning juga. Bapak Ibu begini. Anda percaya Anda bahwa air berubah menjadi anggur itu bisa terjadi Anda? Percaya ya? Percaya. Saya beritahu Bapak Ibu. Ketika peristiwa revival terjadi di Wales dan di beberapa kota yang lain. Ibu-ibu itu kehabisan susu. Kehabisan susu. Dan ketika kehabisan susu mereka berdoa. Susu kaleng-kaleng susu itu kembali terisi. Minyak goreng yang sudah habis tiba-tiba terisi lagi. Ingat kasus janda Sarfat. Halo? Halo? Ingat kasus janda Sarfat. Kenapa Bapak dan Ibu tidak melakukan ini di rumah? Satu hidup dalam firman, baca firman, lakukan firman. Tapi ambillah minyak pengurapan. Datang ke tempat penyimpanan beras. Datang ke tempat penyimpanan minyak. Datang ke nomor-nomor rekening. Taruh nomor rekening di depan Anda. Kartu-kartu ATM. Tumpangkan tangan, olesi dengan minyak pengurapan Allah. Panggil berkat-berkat Tuhan datang ke tengah-tengah kita. Jangan bilang saya sesat loh ya. Ada dasar ayatnya. Minyak itu Tuhan suruh sediakan botol. Dituang, tidak habis, dituang, tidak habis, dituang, tidak habis, dituang, tidak habis. Allah telah kasih ini kepada kita, cuma kita tidak pergunakan. Saya berdoa lama untuk ini dan Tuhan tuntun saya. Sebenarnya secara pribadi saya lakukan. Beberapa tahun saya lakukan dan itu yang menyebabkan kenapa Tuhan berkati. Tapi ini Tuhan tuntun kembali untuk melakukan. Bangkit berdiri kembali. Bapak Ibu kan tidak berdiri sepanjang saya berkhotbah. Jangan duduk dulu. Suara saya sudah habis nih loh. Saya sudah teriak sepanjang minggu ini. Halo? Tumpangkan tangan kepada motor. Tumpangkan tangan kepada mobil. Berkati motor itu supaya tidak lagi kredit. Ucapkan berkat kepada motor itu. Jika Bapak dan Ibu sudah genap waktunya, sudah cukup dewasa, Tuhan gantikan dengan apa? Dengan mobil. Tumpangkan tangan kepada kamar-kamar kos. Katakan Tuhan kami mau bertumbuh dewasa supaya Tuhan bisa mempercayakan rumah kepada kami. Kenapa Bapak dan Ibu tidak melakukan itu? Saya punya cerita banyak tentang itu. Saya tumpangkan tangan bagi mobil, saya tumpangkan tangan bagi rumah. Saya ambil gambar rumah, saya tumpangkan tangan. Saya tumpangkan tangan bagi peta Asia. Saya tumpangkan tangan bagi Israel, saya tumpangkan tangan. Dan saya akhirnya pergi ke bangsa-bangsa itu. Pulang dan lakukan ini. Pergi ke tempat penyimpanan beras.
Dan katakan demi nama Yesus Tuhan, engkau akan terisi penuh. Amin. Tidak ada kekurangan. Katakan Tuhan memberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Di dunia kegelapan melakukan itu. Papa saya cerita kepada saya. Di waktu lalu ketika papa saya baru berumur 6-7 tahun. Tempat penyimpanan sagu mentah di rumah kami tidak pernah habis. Bertahun-tahun tidak pernah habis. Lalu papa saya tanya kepada papa saya, kepada opa saya, "Papa, kenapa sagu mentah tidak habis?" Opa saya berkata kepada papa saya, "Angkat tempat penyimpanan sagu mentah." Diangkat, Pak. Ada ular di bawah tempat penyimpanan sagu mentah. Mereka percaya tentang kuasa-kuasa kegelapan. Kakek nenek saya sudah Kristen, tapi mereka belum tahu, mereka belum mengalami kelahiran baru. Makanya lahir baru itu penting. Baptis selam itu penting. Yesus saya dibaptis selam. Bapak Ibu perhatikan. Jadi Anda perhatikan baik-baik. Ketika kemudian itu diangkat Bapak dan Ibu pulang di situ. Anda perhatikan. Di dunia kegelapan mereka mempercayai bahwa ada berkat yang bisa dikirimkan. Dan benar. Sepanjang 3-5 tahun tidak pernah habis. Tapi Bapak dan Ibu apa akibatnya? Kutuk. Keluarga besar semua terkutuk. Perceraian, perzinahan, kekurangan di tengah-tengah. Hasil bumi melimpah-limpah. Pohon menghasilkan sepanjang tahun tapi tinggal dalam kekurangan. Pertengkaran, keributan terjadi di mana-mana. Ketika ada yang lahir baru, dipergi ke kolam baptisan, kutuk diangkat. Selesai. Bapak Ibu, ini selesai. Nah mari minyak urapan. Minyak urapan. Ini saya mewakili tempat-tempat penyimpanan beras Bapak dan Ibu ya di rumah ya. Ini kan semacam gudangnya ya, gudangnya gereja. Saya berdoa untuk ini, saya menumpangkan tangan ini penuh minyak urapan ini. Ini kemarin saya sudah lakukan, tapi saya mau melakukan lagi supaya jemaat melihatnya dan melakukannya di rumah. Tumpangkan tangan kepada ATM. Katakan ATM engkau tidak boleh kekurangan. Panggil berkat, katakan dalam nama Yesus Tuhan berkati. Gini. Jangan bilang saya ajar teologi kemakmuran ya. Ini berbeda loh ya. Yang saya ajarkan ialah supaya kehidupan Bapak dan Ibu takut Tuhan terlebih dahulu. Baca firman, bertumbuh dalam Tuhan. Dan uang itu dipergunakan untuk apa? Kalau Bapak dan Ibu bertambah uang lalu bertambah gaya hidup itu yang salah. Uang bertambah untuk memberkati. Sebab begini Bapak dan Ibu. Untuk melakukan semua ini kita butuh uang. Saya beritahu saya harus sediakan 100 juta per bulan. 100 juta untuk operasional semua kita ini Bapak dan Ibu. 2 kantor ini diputar 100 juta. Untuk membayar persembahan kasih. Kalau ini tidak ada Bapak dan Ibu bagaimana bisa terjadi? Jadi kehidupan kita bisa jadi berkat waktu kita diberkati. Jadi saya tidak ajar teologi kemakmuran yang bertujuan untuk memperkaya diri ya. Tidak seperti itu. Sama sekali tidak. Saya ajarkan bahwa hidup kita diberkati untuk kita memberkati. Untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Mendirikan sekolah-sekolah murah. Buka klinik gratis. Mendirikan rumah batu penjuru yang kedua dan yang ketiga. Mengirim misionaris-misionaris ke kota-kota yang lain. Anak-anak kita biayai, sekolah kita tuh kita kasih subsidi kepada anak-anak. Mulai dari SD kelas 1 sampai mahasiswa kali kita kasih subsidi. Tujuan kita ialah seperti itu. Supaya Injil pergi sampai ke kota-kota. Amin. Sekarang mari lakukan ini dengan iman. Ambil dompet masing-masing. Jangan bilang Pak Henry ini bikin hal yang sesat terus di gereja ini ya. Ambil dompet. Ambil dompet masing-masing, buka dompet. Jangan ditutup nanti tidak ada yang masuk. Buka. Lalu lakukan ini di rumah masing-masing. Pulang ke tempat-tempat penyimpanan beras. Pulang ke dapur. Tumpangkan tangan. Saya mewakili ini adalah gudang-gudang. Bapa di surga di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba mau melepaskan minyak pengurapan Allah ke semua kantong-kantong persembahan ini. Yang adalah gudang gereja. Hamba berdoa tidak ada kekurangan di tengah-tengah kami. Anak-anak melakukan di dompet-dompet mereka. Di rekening-rekening mereka. Di ATM-ATM mereka. Maka Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Demi nama Yesus Tuhan. Kami nyatakan berkat Tuhan mengalir. Kami berdoa ada peningkatan 1000 kali sebagaimana Tuhan janji dalam Ulangan 1 ayat 15. Aku berkati semua gudang-gudang anak-anak, tempat-tempat penyimpanan beras mereka,
minyak goreng mereka, rekening-rekening mereka, gudang-gudang mereka terisi berlimpah-limpah. Demi nama Yesus Tuhan, kami mengurapi semua tempat-tempat penyimpanan ini dengan minyak urapan Allah. Tidak ada kekurangan di tengah-tengah kami. Bangsa-bangsa asing datang menabur kepada kami dalam nama Yesus. Kami tolak semua kutuk kekurangan. Kami tolak semua kutuk kemiskinan dalam nama Yesus Tuhan. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Katakan haleluya. 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 Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tuhan rahmati dengan rahmat-Mu. Tuhan berkati. Minyak pengurapan Allah mengalir. Tumpangkan tangan ke dompet-dompet. Tumpangkan tangan masing-masing. Katakan diberkati berlimpah-limpah. Tumpangkan tangan kepada rekening-rekening. Diberkati berlimpah-limpah. Diberkati supaya hidup kami jadi berkat. Supaya hidup kami jadi berkat. Kami memberkati orang lain dalam nama Yesus. Kami dirikan sekolah-sekolah murah. Kami dirikan klinik gratis. Kami dirikan rumah batu penjuru yang berikutnya. Televisi streaming dibuka di kota-kota yang lain. Supaya kami bisa mengutus mahasiswa-mahasiswa dari kali pergi ke kota-kota lain untuk menanam rumah Tuhan. Bisa mendirikan rumah Tuhan dan membantu gereja-gereja yang lain. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan berkat Tuhan tercurah di tengah-tengah kami. Tidak ada kekurangan. Tidak ada kemiskinan. Tidak ada kebodohan. Semua anak-anak kami bisa bersekolah dengan baik. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin. Amin. Amin.